Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini bareng sama Lipo dan Enyo. Lipo dan Enyo itu ada di depan gua. Video kali ini gue pengen share sedikit kenapa Lipo yang tadinya tuh lagi dihukum, ditaruh di rumah kucing, sekarang dibalikin lagi ke rumah ini. Karena Lipo itu emang ada di rumah ini, dia tuh bareng sama Enyo. Lipo itu paling dekat sama Enyo. Enyo juga dekatnya tuh sama Lipo. Enyo tuh agak susah untuk main sama kucing lain selain Lipo. Yang hukum Lipo itu tuh istri gua. Soalnya Lipo itu kan kemarin dia pupnya sembarangan ya. Iya. Jadi ini Lipo dan Enyo, tuh kan. Baru hari ini baru hari ini si Lipo ini dibalikin lagi ke sini, langsung deh sebelah-sebelahan sama Enyo. Nah, kenapa akhirnya kamu mutusin untuk balikin Lipo lagi ke sini? Sebenarnya awalnya karena kasihan sama Enyo. Jadi kasihan sama Enyo karena kalau malam itu kan aku sama Mas GG itu kan selalu naik ke atas buat tidur kan. Otomatis di bawah Enyo itu yang di luar kandang selain si Lipo itu kan dia sendirian ya. Sendirian dia suka tiduran di sini, terus suka tiduran di atas meja. Tapi pas kita naik dan lampunya udah gelap, AC juga dimatiin kan ya. Jadi dia tuh ngeong-ngeong terus kalau setiap malam ya. Padahal si Enyo itu kan bukan kucing jantan yang birahi gitu. Si Enyo ini kan udah disteril, jadi nggak mungkin ngeong-ngeongnya itu karena dia birahi ya mungkin, kan. karena butuh teman aja. Iya, tapi ternyata kalau kita lihat bulunya Enyo sama bulunya Lipo itu sekarang bagusan bulunya Lipo kan, jauh kan? Jauh bagusan bulunya Tuh, Lipo. Enyo tuh sekarang lagi perawatan bulu di badannya. Ini kan waktu itu kemarin sempat rontok, lehernya juga sempat rontok, tapi lebih parah itu di leher dibandingkan di badan. Nah, sekarang sih udah lumayan badannya, tinggal lehernya aja. Sekarang bersih, lebih bersih, tapi emang bulunya itu dia agak berkurang ya, agak tipis karena mau pergantian bulu kan si Enyo itu. Ya si Enyo itu lagi mau masa pergantian bulu. Jadi bulu-bulu kasarnya itu dia lagi pada rontok dulu, setelah itu baru numbuh bulu baru yang lebih halus gitu. Jadi si Lipo balik lagi ke sini itu gara-gara kasihan sama Enyo. Bukan gara-gara kasihan sama aku. Kan Lipo kan anak kasihan sama kamu. Aku, enggak kan? lah. Lipo tuh paling suka mana sembilannya Lipo ya? Ya soalnya si Mas GG ini kan sebenarnya awalnya nggak setuju dan akhirnya aku setuju si Lipo ini kembali ke rumah ini lagi, ke dalam ruang kerja ini karena ngelihat Enyo sendirian. Jadi tuh kesepian, muka Enyo tuh rasa kasihan. Menurut aku malah lebih kasihan muka Enyo ya. Karena badan gede tapi bengong gitu kan, gak elit banget. Kemarin kan waktu beberapa hari yang lalu waktu kita bikin video soal bersihin rumah kucing, itu kan si Lipo masih ada di rumah kucing tuh. Artinya mungkin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu kan. Nah, tadinya sebelum Lipo dibalikin ke sini, kamu kan sempat ngehukum Lipo lagi tuh. Jadi hukumannya tuh double, hukuman yang kedua. Ya kan, dengan masukin Lipo ke dalam kandang di rumah kucing. Iya. Lipo? Jadi kenapa sampai kamu masukin ke kandang di rumah kucing tuh? Awalnya itu karena aku mantau rumah kucing yang sebelumnya itu nggak ada pup di luar kotak pasir. Ternyata setelah Lipo dimasukin ke rumah kucing itu ada pup di wastafel. Di wastafel yang emang deket galon itu kan. Gila juga sih pupnya di wastafel. Iya. Soalnya Lipo itu mencari tempat di mana dia bisa berdiri. Dia kalau setiap pup itu Lipo itu berdiri kan. Iya, Lipo itu berdiri. Dari situ pertama kali ada pup itu aku udah kesel. Nah ini pasti kerjaannya Lipo, tapi nggak cukup sampai di situ. Aku masih pantau lagi, takutnya bukan Lipo gitu kan. Takutnya kita ngehukum anak yang salah. Yang salah gitu. anak gitu. Bukan anak yang salah. Kalau anak yang salah emang harus dihukum dulu. Iya benar. Terus setelah aku pantau lagi ternyata beneran Lipo yang habis turun dari situ dan habis banget pup, dia lagi berdiri turun. Ada pup di situ. Makanya dari situ aku kandangin si Lipo. Jadi di double kan. Jadi makin udah di rumah kucing dikandangin pula gitu. Tapi kan. Cuman semalam sih. Cuman semalam Lipo tuh di kandang. Iya. Soalnya aku yang protes. Soalnya aku nggak mau Lipo itu nanti di rumah kucing terus-terusan. Jadi kamu sebagai yang hukum Lipo itu juga harus cari tahu gimana caranya biar si Lipo itu bisa balik lagi ke rumah ini. Yang pertama karena ya aku paling sayang sama Lipo. Dia harus balik lagi ke sini. Yang kedua, Enyo itu sempat kemarin kan kita tuker ya Leti di sini kan? Iya. Sempat kita tuker si Enyo sama si Leti. Karena si Enyo itu kesepian meong-meong pas malamnya. Jadi aku berinisiatif untuk menggantikan Lipo di rumah ini gitu loh. Aku ganti dengan si Leti. Ternyata hasilnya itu
nggak memuaskan gitu buat aku, karena si Enyo itu malam tuh masih ngeong-ngeong di atas. Dia ngengongnya pindah di atas, bukan di Depan ruang kamar bawah. ya? Ya depan kamar. Dan si Letinya juga nggak mau main sama Lipo. Aku juga heran, padahal awalnya waktu di video sebelumnya kan kamu tahu kan yang ngikutin channelnya Mas GG, pas pertama si Leti kesini itu Enyo dulu yang ngajak pertemanan. Ya kan? Ya, Enyo Tapi dulu yang nyamperin Lipo ya. setelah si Leti lama-lama di sini, mereka udah mulai akrab tuh, udah mulai kejar-kejaran. Tapi kok pas aku balikin lagi ke rumah ini, si si Enyo sama si Leti nggak mau main bareng. Bahkan dia tuh saat si Leti di tempat bawah meja, si Enyo ngejauh. Ngejauh ya? Ngejauh. Leti Dia tuh nggak. suka ngumpet di bawah meja ini nih. Tuh, waktu itu suka ngumpet di bawah meja ini. Kalau misalkan kamu perhatiin, kalau adanya si Enyo dan si Lipo berdua, itu pasti mereka itu sering tatap muka kan, sering kayak hampir kayak cium-ciuman gitu, tiduran bareng. Tapi sama si Leti justru enggak, dia ngejauh gitu. Jadi si Enyo itu waktu Lipo nggak di sini, waktu Leti di sini, Enyo itu sering ke depan kamar gua di atas, itu kayaknya nyamperin Yupi. Ingat nggak di beberapa video yang lalu waktu kita ngawinin Yupi sama Lipo, Yupi kan nyamperin Enyo kan? Iya. Yupi nyamperin, dia mau dikawinin sama si Lipo, tapi Yupi malah nyamperinnya Enyo gitu. Nah itu kalau gue lihat kejadian itu, kalau gue lihat di video itu, kemungkinan si Enyo-nya juga jadi suka sama Yupi karena Yupinya itu ngedeket ke Enyo. Oh, yang nyamperin dulu Nyamperin gitu. dulu gitu. Jadi Enyo nyari teman ke atas karena dia nyari Yupi, karena dia nyium aromanya Yupi di atas. Makanya Enyo tuh di atas terus. Video kali ini kita buat jam 12:30. Kita berusaha nggak begadang, tapi bawaannya pengen nonton Netflix terus kan. Karena biasanya kita itu kalau seminggu malam itu suka nonton di Netflix, bioskop kan. Iya, nonton bioskop. Iya, suka nonton bioskop, jadinya karena kita lagi physical distancing, kita nggak bisa kemana-mana, jadinya kita ya udah abis ini kita nonton Netflix dulu deh. Iya. Kita balik lagi ke topik Enyo dan Lipo. Nyok, Enyo, ih cuek banget. Padahal barusan sok-sok deket sama Lipo, sekarang sok-sok cuek. Tapi Lipo? mereka kalau misalkan ketemu lagi gitu, udah pisah tuh, pisah tempat tidurnya gitu. Biasanya kan si Enyo sekarang lebih sering di taman kan kalau pagi, karena sering ada burung, ada kupu-kupu. Iya. Dia sering ngejar-ngejar sambil ngomel-ngomel, nggak tahu ngomel-ngomel gimana. Tapi setelah itu, pas mereka kembali lagi ke dalam rumah, mereka itu tiduran sebelahan. Bahkan kalau kadang Enyo makan, Lipo juga ikut makan. Iya. Atau si Liponya minum gitu. Jadi ada dua makanan di sini. Jadi makanan yang kanan sama makanan yang kiri itu sebelumnya makanannya Lipo dan Enyo. Nah, lucunya makanan yang ini selama Lipo tuh nggak di sini nggak dimakan gitu. Si Leti juga makannya yang ini kan. Jadinya Iya. sekarang udah mulai dimakan lagi sama si Lipo karena Lipo tuh udah ada di sini. Nah, gini loh ya. Kemarin waktu kamu menghukum Lipo dari rumah ini ke rumah kucing itu gara-gara si Lipo kan pup di yang Keset. ini nih, keset yang ada tekstur ininya nih, Iya. ya kan? Sekarang Lipo kamu balikin lagi ke sini, bukan kamu balikin lagi ke sini sih. Aku yang balikin ke sini, ngebujuk kamu biar kamu tuh mau balikin Lipo ke sini. Nah, ini kesetnya perlu kita umpetin nggak? Karena kemarin Lipo tuh pupnya di sini. Sekarang udah nggak perlu lagi. Kenapa sekarang si Lipo ini udah dimasukin? Itu karena satu poin yang emang bener-bener aku nggak nyangka dia cuma semalam aja ditaruh kandang itu dia bisa pup di kotak pasir, bukan pup sembarangan di kandangnya gitu. Terus tadi juga aku sempat lihat pas kita habis ngasih makanan basah tuh, ya kan? Lipo tuh lagi pup di sini. Oh iya, Lipo lagi pup di sini. Terus Ini dia berdiri pupnya ya nih. pupnya ya? Pupnya dia berdiri, tapi Pupnya dia dia berdiri. udah pup di pasir, udah bisa pup di pasir. Berarti udah berhasil. Jadi aku nggak jadi marahin Lipo lagi. Lagi pula aku sih nggak mau sih keset ini tuh diganti gitu. Jadi kalau keset ini diangkat, ya udah Lipo berarti nggak suka pup di sini kan? Karena nggak ada kesetnya. Nah, kalau tetap ada keset di sini dan si Lipo nggak pup di keset ini, ya artinya si Lipo itu udah pinter. Tapi gimana ceritanya kalau nanti pagi pas kita bangun, nggak pagi-pagi banget, agak siang sedikit, atau jam 12:30 belum tidur, belum ngedit, belum nonton Netflix. Aku juga mau bikin somai. Faktor nggak ada bola gini, mau bikin somai. Mau bikin dimsum buat kamu Oh bikin kan? dimsum, oh dimsum somai ya? Iya deh, boleh deh. Nah, tadi aku mau nanya apa sih? Kan nanti kalau pagi si Lipo ini pup di sini, ternyata pup di sini. Apa yang kira-kira bakal kamu lakukan? Sebelum kamu jawab, aku mau nerangin dulu sedikit. Kalau Lipo nanti dihukum lagi, aku tetap pengen sih si Lipo nanti balik lagi ke sini. Jadi batasan hukuman si Lipo itu sampai mana? Kalau kemarin itu hanya 1 malam aja dia bisa, iya kan?
Itu kan di kandang. Iya, itu di kandang. Emang aku nggak akan mengembalikan Lipo di rumah kucing yang emang dia nggak dikandangin. Aku pengen dia langsung dikandangin. Langsung dikandangin. Jadi bukan langsung di rumah, taruh di rumah kucing dilepas lagi. Langsung aku kandangin. Soalnya alternatif terakhir kemarin pas dia dikandangin, itu ternyata kan dia bisa kan menerapkan itu. Aku juga pengen langsung dikandangin. Ya 1 harian penuh lah. Kalau kemarin kan bukan 1 harian penuh, cuman semalaman aja kan. Aku pengennya 1 harian penuh, maksimal 2 hari. Kalau dia udah mulai ngerti lagi, udah mulai bisa lagi, baru masukin sini lagi. Sebenarnya konsep Mas Gege gini, dia mendingan minta maaf dibanding minta izin. Makanya Lipo itu sebenarnya aku bangun tidur, Mas Gege udah masukin Lipo di dalam rumah ini. Jadi bukan minta izin gitu. Ngerayu iya, tapi nggak minta izin dulu, minta maaf dulu. Jadi aku juga, kamu duduk deh. Jadi setelah aku pikir-pikir, ada teori cocok logi yang aku pikirin soal Lipo tuh yang pup sembarangan. Yang pertama kemungkinan karena si Lipo itu birahi. Tapi sebelumnya kan di rumah ini kan juga ada banyak ya kucing yang birahi kan. Tapi nggak ada yang kayak Lipo. Pupnya tuh nggak ada yang sembarangan. Karena dia birahi. Cuman kita kan nggak tahu ya sifat kucing tuh beda-beda. Dan kenapa gue sayang banget sama Lipo juga alasannya kuat gitu. Lipo itu termasuk kucing yang unik. Selain dia itu kalau dipanggil namanya tuh dia datang, Lipo itu juga kadang-kadang on-nya Lipo itu bikin lucu gitu. Jadi Bukan Lipo tuh bikin lucu, O-nya kebangetan. Iya, jadinya tuh lucu. Lipo tuh kucing yang lemot banget gitu. Jadi kemungkinan ya salah satunya gara-gara dia birahi. Tapi kalau karena dia birahi, ya kita harus steril dia setelah pandemik ini kan. Kita harus steril si Lipo ini. Nah, teori cocok logi yang kedua itu tadi aku kan mandiin Lipo sendirian. Iya. Kamu lagi bersih-bersih di atas, Lipo aku mandiin sendirian sebelum dimasukin ke sini. Aku ngeliat di pantatnya Lipo, di bulu-bulu pantatnya Lipo, itu ada 2 pup yang nyangkut ternyata. Yang nyangkut di bulunya, saking panjangnya bulunya si Lipo ini. Jadi itu teori cocok lagi yang kedua, menurut aku mungkin karena si Lipo lemot, dia kan lemot banget ya. Duh, kita jarang sih ngevideoin saat lagi Lipo lagi lemot gitu. Lo nggak bisa divideoin Iya, juga. karena momennya lagi lemot, kita lagi nggak megang kamera atau malah sibuk ketawa-ketawa ngeliatin si Lipo yang lemot gitu kan. Kalau Mas Gege ketawa kalau aku ngebully. Jadi lucunya tuh gara-gara ada pupnya di pantatnya, takutnya malah itu dia tuh nyiumnya tuh wah ini tempat pup deket gua nih, akhirnya dia pupnya ya udah seenaknya aja gitu. Maksud kamu itu apa, memperhalus kata mau ngatain Lipo bahwa hidungnya itu konslet gitu. Iya. Ya gara-gara nyium 2 pup di pantatnya itu kecil sih pupnya, cuman udah kering gitu. Jadi mungkin ini waktu udah nggak tahu berapa lama kan, kita kan mandiin Lipo tuh terakhir kapan sih? Ada kok di videoin kok terakhir kali mandiin Lipo kan. Ya kan? Itu ternyata ada 2 pup kecil yang udah kering di pantatnya. Nah, ini aku kan tadi mandiin Lipo itu jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi aku mandiin Lipo. Dia makan apa tuh barusan tuh? Tuh pasti makan kerupuk. Soalnya Tuh, kan? Ingat kan? dia apa aja dimakan. Aku bikin kue, ada rempahnya pada jatuh, dia makan gitu loh. Nah, istri gue tuh habis makan kerupuk, terus mungkin ada remah-remahan kerupuk dimakan sama dia. Ih, bener. Nah, jadi karena pantatnya sekarang udah bersih, kalau kita perhatiin sejak tadi pagi aku masukin si Lipo ke sini, aku belum ngeliat dia tuh suka ngegerok-gerok lantai. Ingat kan, kalau Lipo tuh suka mau pup sembarangan, dia tuh kan kadang-kadang suka nyari-nyari sambil ngegini-gini lantai kan. Ya kan, dimanapun tempat yang menurut dia bisa pup, dia suka gitu-gitu gitu. Gerauk-gerauk gitu. Gerauk-gerauk lantai, Kayak tapi itu sekarang enggak. Nah, Lipo, pintar gitu dong Lipo. Ayo dong, kerjasamanya dong Lipo, biar Soalnya nggak tadi dihukum juga sama Mami Lipo. Pas dimasukin sama Mas Gege, itu kan lagi dilus sama Mas Gege kan, habis dimandiin dilus di sofa bed, aku marahin Lipo, dengerin ya, kalau misalkan kamu pup lagi sembarangan, aku balikin ke tempat kucing dan gak akan balik ke rumah ini lagi. Nah, ini nih akhirnya makanannya dimakan lagi nih. Yang dimakan sama Lipo tuh fiber response di sini. Dia tuh suka fiber response. Lipo? Piring hijau aku angkat ya Lipo. Itu bekas makanan basah, piring hijau. Jadi aku tuh kangen kalau nggak ada Lipo di sini. Ini kan tempat aku ngeracik makanan basah kan di ujung situ kan. Jadi kalau ada bunyi piring hijau, ketek yang paling duluan tuh Lipo gitu. Dan paling di belakang kamu gitu. Kalau si Enyo kadang-kadang dia suka
ngelus-ngelus kaki itu kalau dengar suara piring makanan Iya. basah. Cuman dia itu jarang, dia tuh ngelus-ngelus kakinya jarang. Dia biasanya tuh nunggu di sini nih. Tuh, dia nunggu di sini. Kalau Lipo dia tuh sampai di sini gitu. Jadi ya kangen aja gitu kalau Lipo nggak ada di sini. Tapi ada satu kelebihan lagi nih, setelah Lipo itu ke rumah kucing, terus si Enyo ngerasa kesepian dan si Lipo balik lagi ke sini, Enyo punya satu kelebihan pas kamu ngasih makanan basah, Apa tuh? yaitu ngelus-ngelus kaki kamu, nabrak-nabrak kaki kamu. Dia Jadi tapi pengen agak dia jarang dia duluan gitu. Mungkin karena biasanya emang hanya satu-satunya Enyo di sini, jadi pas Lipo di sini kembali lagi ke sini, dia nggak pengen kesaing gitu. Karena emang pas Lipo nggak ada, Enyo tuh lebih kita manjain ya. Gitu. Oke, jadi kali ini Lipo udah balik lagi ke sini. Dia tuh seneng banget. Soalnya kalau dia nggak balik ke sini, dia tuh suka nongkrong di depan pintu perbatasan antara rumah kucing sama dapur. Dia tuh suka nunggu di situ. Lipo, baik-baik Lipo ya, biar nggak Setiap dihukum kita sama Mami ngasih Lipo makanan ya. basah ya, setiap kita ngasih makanan basah nih kan bunyi kan ketikan Piringnya. piringnya, Lipo tuh langsung nunggu depan pintu. Itu rasanya nggak tega juga sih. Lipo, ya udah, segitu dulu video kali ini, vlog kali ini bareng sama Lipo, bareng sama Enyo. Nanti akan gue update lagi kalau Lipo itu akhirnya balik lagi ke rumah kucing atau enggak. Oke, semoga ngebantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.